Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Jupri dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai respons sistem Orde 2, di mana tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah praktik sistem kendali. Dan dalam simulasi kali ini saya akan menggunakan software MATLAB. Untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan membuka job sheet-nya. Berikut ini merupakan tampilan pada job sheet-nya. Pada job sheet ini ada kompetensi yang ingin kita capai, yaitu mampu menggunakan simulasi sistem kendali berbantuan perangkat lunak MATLAB dan Simulink untuk stabilitas sistem, penolakan gangguan, kompensator, dan respons sistem. Adapun tujuan dari job sheet ini yaitu setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat mensimulasikan tanggapan sistem Orde 2 terhadap input tertentu dan menghitung rise time atau dalam kurung TR, peak time atau TP, dan settling time atau TS. Dan langsung saja saya akan langsung ke langkah kerja pada job sheet ini. Pada langkah kerja pertama yaitu membuka program MATLAB pada desktop. Langkah kerja kedua yaitu aktifkan editor pada program MATLAB dengan cara klik New Script. Dan ini adalah tampilan New Script pada MATLAB. Selanjutnya pada langkah keempat yaitu ketik program-program berikut ke dalam M-file, kemudian simpan dengan nama respons sistem Orde 2. Setelah itu kita akan jalankan program tersebut. Dan pada langkah ketujuh, kita akan mengganti nilai zeta, nilai omega, dan nilai gain pada program MATLAB tersebut. Langsung saja saya akan membuka program MATLAB-nya. Berikut ini merupakan tampilan pada software MATLAB, di mana pada text editor MATLAB ini sebelumnya saya telah menuliskan program pada langkah kerja keempat dengan ketentuan yaitu nilai zeta sama dengan 0,2, omega sama dengan 1, dan gain sama dengan 1,5. Dan pada job sheet, pada langkah kerja ke-7, 8, dan 9, nilai zeta, omega, dan gain akan kita ganti. Adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut. Untuk nilai zeta, kita akan ganti berturut-turut dengan 0,2, kemudian 0,5, 0,8, 1, dan 1,3. Dan untuk nilai omega, kita akan ganti mulai dari 0,5, 0,8, 1, dan 1,5. Dan yang terakhir, nilai gain akan kita ganti mulai dari 0,5, 0,8, 1, dan 1,5. Langsung saja, kita akan mulai dari nilai zeta. Untuk nilai pertama, saya akan ganti menjadi 0,2. Dan kita akan melihat bagaimana bentuk grafiknya. Setelah diganti, saya akan langsung run saja. Dan ini adalah tampilan grafik ketika kita setting nilai zeta sama dengan 0,2. Pada grafik ini, sinyal mengalami osilasi atau disebut dengan TP pada nilai 2,3. Dan rest time-nya sama dengan 1. Dan dilihat dari gambar tersebut, sinyal tidak mengalami steady state. Selanjutnya kita akan beralih ke nilai zeta sama dengan 0,5. Dan kita akan kembali menjalankannya. Ketika nilai zeta kita ganti sama dengan 0,5, sinyal mengalami overshoot atau disebut dengan peak time pada nilai 1,8 dan kemudian mengalami sedikit overdamp dan akhirnya mengalami steady state atau dalam kondisi normal. Adapun rest time-nya sama dengan 0,5. Selanjutnya kita akan mengganti nilai zeta sama dengan 0,8 dan kembali kita run.
Dan ini adalah grafik dari nilai zeta sama dengan 0,8. Pada grafik ini terlihat sinyal tidak mengalami overshoot. Sinyal hanya mengalami rest time yaitu pada nilai 1 dan kemudian mengalami steady state. Selanjutnya nilai zeta kita ganti menjadi 1. Dan kita run. Dan ini adalah tampilan grafiknya. Seperti grafik sebelumnya, ketika nilai zeta sama dengan 1, sinyal tidak mengalami overshoot. Sinyal hanya mengalami rest time sama dengan 1, kemudian mengalami kondisi steady state. Dan yang terakhir nilai zeta kita setting menjadi 1,3. Dan kita run. Dan ini adalah tampilan grafiknya. Ketika nilai zeta sama dengan 1,3, rest time-nya yang kita dapatkan sama dengan 1. Kemudian sinyal mengalami kondisi steady state dan tidak mengalami overshoot dan overdamp. Setelah mengganti nilai zeta, selanjutnya kita akan beralih ke nilai omega. Sebelum mengganti nilai omega, kita akan men-setting nilai zeta sama dengan 0,3. Dan nilai omega pertama kita mulai dari 0,5. Dan kita akan jalankan. Ketika nilai omega sama dengan 0,5 dan gain sama dengan 0,3, terlihat pada grafik ini sinyal mengalami rest time pada 1, kemudian mengalami osilasi atau overshoot pada 2,1, kemudian mengalami overdamp dan tidak mengalami steady state. Selanjutnya kita akan mengganti omega menjadi 0,8. Ketika nilai omega sama dengan 0,8, sinyal mengalami rest time sama dengan 1, kemudian mengalami osilasi atau overshoot pada nilai 2,1 dan sedikit mengalami overdamp hingga akhirnya mengalami kondisi steady state. Selanjutnya nilai omega sama dengan 1. Ketika nilai omega sama dengan 1, seperti grafik sebelumnya, sinyal mengalami osilasi pada 2,1 dan rest time sama dengan 1. Kemudian mengalami overdamp dan sedikit osilasi hingga akhirnya mencapai steady state. Selanjutnya nilai omega kita ganti menjadi 1,5 dan programnya kita jalankan. Terlihat pada grafik ini, ketika nilai omega sama dengan 1,5, sinyal mengalami rest time sama dengan 1 dan overshoot atau TP sama dengan 2. Kemudian mengalami overdamp, sedikit overshoot dan overdamp hingga akhirnya sinyal mengalami kondisi steady state. Yang terakhir, saya akan mengganti nilai gain. Sebelumnya, nilai omega ini saya akan atur menjadi 1. Yang langsung saja nilai gain akan saya ganti menjadi yang pertama yaitu 0,5. Dan kita jalankan programnya. Dan ini adalah tampilan grafiknya. Ketika nilai gain sama dengan 0,5, sinyal mengalami rest time sama dengan 0,4, kemudian mengalami osilasi,
kemudian mengalami overdamp, hingga akhirnya mencapai kondisi steady state di bawah nilai 1. Selanjutnya nilai gain kita ganti menjadi 0,8. Kita run. Ketika nilai gain sama dengan 0,8, sinyal mengalami rest time sama dengan 0,5. Kemudian mengalami overshoot atau TP, biasa disebut dengan TP, pada nilai 1,1. Kemudian mengalami banyak overdamp hingga akhirnya mencapai kondisi steady state. Selanjutnya nilai gain sama dengan 1. Kembali kita jalankan programnya. Berbeda dengan grafik sebelumnya, ketika nilai gain kita atur sama dengan 1, sinyal mengalami rest time sama dengan 0,8. Kemudian mengalami banyak overshoot, yaitu pada nilai 1,4. Kemudian mengalami sedikit overdamp hingga akhirnya kondisi steady state. Dan yang terakhir, kita akan men-setting nilai omega sama dengan 1,5. Kita jalankan. Terlihat pada grafik ini, ketika nilai gain sama dengan 1,1, sinyal mengalami rest time sama dengan 1, kemudian mengalami overshoot pada nilai 2. Dan sinyal ini tidak mengalami overdamp dan hanya mengalami kondisi steady state di akhirnya. Dan itulah sedikit penjelasan saya mengenai respon sistem order 2. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.